Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Lagi musim apa sih di tempat kalian? Kalau di tempatku lagi musim corona, musim PPKM, dan musim vaksin. Maaf, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa vaksin juga, karena vaksin itu sangat penting. Kalau nggak vaksin, kalian nggak boleh kemana-mana. Ingat kan, kalian nggak boleh kemana-mana, kalian diminta untuk di rumah saja. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Gak tahu kenapa, karena PPKM ini setiap kali buka HP itu yang muncul pokoknya aneh-aneh terus yang muncul. Ada anak bakar orang tuanya, membunuh anaknya demi pacarnya gitu. Terus ada lagi pemerkosaan, pembunuhan, pokoknya lengkap. Nggak tahu ini karena musim corona kok enggak coronanya saja yang menyerang, tetapi malah manusianya malah semakin nggak karuan gitu. Di sana sini sering terjadi pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pokoknya komplit lah. Apa mungkin ini tanda-tanda kiamat? Aku berharap dan aku doakan untuk kalian semua, semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat, dan dijauhkan dari mara bahaya. Kemarin nggak sadar pas buka-buka HP itu nemu satu artikel dari mana ya kemarin, pokoknya dari salah satu warta berita yang terkenal. Itu ada satu berita yang cukup menyenggangkan, bahkan mungkin kalian pernah ke tempat itu tapi kalian nggak tahu. Nah, itu adalah soto Lamongan pakai daging manusia. Kalian pasti bisa ngebayangin nih, atau mungkin yang nggak kuat, yang jantung lemah, mungkin nyingkir dulu deh. Ini untuk yang kuat-kuat aja. Apa namanya? Jadi soto Lamongan itu sangat laris dan terkenal di tempatnya sana. Sudah laris, terkenal, tetapi mereka nggak tahu karena sotonya itu enak banget. Nah, setelah diselidiki, ternyata soto itu pakai daging manusia. Gila nggak tuh? Manusia makan manusia, bisa dikatakan kanibal. Tapi kayaknya orang-orang pada suka. Tapi kenapa soto itu laris gitu ya? Nah, ternyata itu adalah pakai daging manusia. Nah, jangan-jangan kamu pernah lagi makan di tempat sana. Ceritanya itu begini, ada satu orang yang namanya Banget Situmorang. Dia itu terkenal, sebenarnya orangnya itu terkenal pendiam dan rajin dulunya. Pendiam dan rajin. Tapi dia itu ingin tuh jadi orang kaya, pengen sukses kayak teman-temannya, merantau terus habis itu sukses, terus ada yang merantau lagi sukses. Nah, dia tertarik nih untuk merantau ke ibu kota negara, yaitu Jakarta. Awal merantau dia itu bekerja sebagai sopir Metro Mini. Nah, kehidupannya ya normal-normal aja, cukup untuk makan, biaya kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya setelah beberapa tahun dia menikah. Nah, setelah menikah dia dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan itu berjalan dengan sebagaimana mestinya, biasalah gitu. Nah, suatu ketika mungkin bosan dengan kehidupannya sehari-hari sebagai sopir. Nah, akhirnya dia banting setir nih dari sopir lalu menjadi penjual soto Lamongan tadi. Nah, ini awal ceritanya di sini nih. Rezekinya itu tinggi banget, laris, bahkan teman-temannya itu sampai iri gitu. Sampai iri, dan biasalah kalau orang Indonesia kalau melihat temannya sukses atau orang sukses tuh ada yang bilang pakai pesugihan, terus ada yang bilang itu nggak wajar, pokoknya gini-gini, ada lah untuk nyinyirin rasa nggak terima melihat orang lain itu sukses gitu. Nah, suatu ketika karena jualannya soto Lamongan tadi itu laku keras gitu, laris di pasaran. Nah, si Banget ini kalau
pas posisinya berada di puncak gitu, pasti dia gangguannya ada aja. Nah, gangguannya ini dia kecantol sama seorang cewek selingkuh, dibawa pulang. Awalnya dia selingkuh sembunyi-sembunyi, terus istrinya mencium nih gelagatnya, kenapa kok tiba-tiba aneh. Istrinya itu ketahuan sama istrinya minta cerai. Istri yang pertama ya, yang punya 2 anak tadi, istrinya minta cerai. Tapi sama si nggak tahu ada setan apa, mungkin ada apanya di dalam dia itu tingkahnya berubah jadi keji. Dia nggak segan-segan untuk menghajar istrinya, bahkan mengancam istrinya. Istri yang pertama yang punya 2 anak tadi mengancam untuk akan membunuhnya apabila dia masih nggak terima dengan perlakuan si Banget Situmorang ini. Ya jelas saja lah, istri yang pertama nggak terima. Yang pertama diselingkuhin, ya. Yang kedua dia nggak diberikan nafkah, malah diberikan KDRT. Dia sering disiksa, bahkan diancam mau dibunuh. Bahkan istri yang pertama ini sempat melaporkan ke polisi, tapi karena masih suami istri gitu ya, didamaikanlah mereka berdua itu. Nah, setelah didamaikan, si Banget itu malah semakin menjadi-jadi dengan sikapnya. Nggak baik ke istri yang pertama tadi, malah dia sama selingkuhannya tadi dibawa pulang untuk dinikahin. Ya, akhirnya si istri yang pertama ini minta cerai lah sama si Banget itu, karena dia sudah menikah lagi. Nah, dia nggak dikasih cerai, malah dihajar habis-habisan sampai parah gitu. Dia menghajarnya itu sudah nggak manusiawi, bahkan saking parahnya gitu. Si istri pertama yang punya 2 anak tadi matanya itu buta, dengan tanda bukti bahwa kasusnya KDRT itu akhirnya disetujui lah mereka untuk bercerai. Nah, akhirnya cerai. Dia tetap menjalankan usahanya sebagai soto Lamongan tadi. Soto Lamongannya tadi itu bisa laris banget itu ternyata ada rahasianya. Di balik dia punya punya usaha soto Lamongan tadi, dia juga punya usaha yang ilegal, yaitu jualan minuman keras. Dan kenapa bisa laku keras itu karena dia jualan minuman keras ini. Jadi si soto Lamongannya itu hanya untuk menutupi kedoknya kalau dia menjual minuman keras. Itu aja sih sebenarnya, makanya bisa laku keras karena itu. Tadi orangnya kan sikapnya pendiam dan rajin. Dia juga royal lah kepada tetangga sekitar, itu terkenal baik gitu orangnya. Jadi dia royal ke tetangga sekitar, ngasih bantuan lah, ngasih inilah gitu. Sebenarnya dia itu pintar, dia ngasih bantuan ke tetangga sekitar ini untuk menutup mulut, untuk melindungi nama dia lah, untuk melindungi pekerjaannya dia sebagai penjual miras tadi. Secara otomatis kan itu jadi baik, jadi menutupi kesalahan si Banget Situmorang tadi. Nah, Banget Situmorang tadi kan hidup dengan istri yang kedua, nggak puas dengan satu istri. Nah, dia selingkuh lagi. Bahkan kalau dengan istri yang pertama tadi masih sembunyi-sembunyi, ketahuan baru nikahin. Dengan istri yang kedua ini nggak lagi sembunyi-sembunyi ya, dia langsung bawa pulang istri baru lagi ke rumahnya. Nah, secara sontak lah istri yang kedua tadi nggak terima dengan perlakuan ini. Nah, akhirnya dia juga minta cerai, tapi sama si Banget ini nggak dikasih izin, nggak disetujuin. Jadi terserah bawa cewek baru lagi, istri baru lagi pulang ke rumah. Pokoknya di rumah itu sudah kayak neraka gitu yang dirasakan oleh istri kedua ini. Baru beberapa bulan menikah dengan si Banget itu, terus Banget membawa pulang lagi istri yang baru lagi. Kayaknya kalau dirasa-rasa si Banget itu jantan kali ya. Gimana nggak jantan? Istrinya dia menikah 3 kali. Yang satu di KDRT sampai buta, terus habis itu menikah dengan istri yang kedua. Setelah beberapa bulan menikah lagi dengan istri yang ketiga. Kalau dirasa mungkin nggak cukup puas dan dia strong, itu kuat untuk itunya. Nah, ceritanya itu yang baru ngeri itu ini,
Setelah istri yang pertama cerai, bawa pelakor pulang ke rumah, menikah, selang beberapa bulan lagi membawa istri yang baru lagi. Nah, disinilah cerita yang paling kecil itu dimulai. Kan istrinya itu, yang istri yang kedua maksa terus untuk minta cerai, bahkan sampai dibilangkan gini, kamu milih aku atau milih istrimu yang baru. Yang jelas lah banget milih istri yang baru, ya kan. Nah, di situ suatu malam dia tuh cekcok dengan istri yang kedua, cekcok terus dari malam sampai malam tuh cekcok, dan nggak tahu si banget itu kesabarannya sudah mencapai puncaknya. Dia itu langsung memukul istri yang kedua itu pakai balok, das, dipukul itu. Setelah dipukul pingsan lah istri yang kedua itu. Nah, setelah pingsan itu nggak ditolongin atau dibawa ke rumah sakit atau gimana, malah disiksa. Jadi setelah dipukul istrinya pingsan, lalu disiksa, tangan dan kakinya diikat di penteng gitu, di penteng begini, tangan dan istrinya diikat di penteng. Nah, disitulah awal mulanya disiksa yang benar-benar kecil sampai terjadi pembunuhan. Nah, ceritanya begini, setelah tangan dan kakinya diikat, si anunya istrinya ini, Mr. V istrinya ini dimasukin benda tumpul yang sangat besar. Nah, karena posisi istrinya ini lagi pingsan, kan dipukul lagi pingsan, dia tuh nggak bisa, sudah dipaksa dimasukkan ke istrinya itu sampai darah itu sobek dan darah ngalir keluar. Nggak puas dengan siksaan itu, tangan dan kakinya pun dimasukkan semuanya. Jadi kebayang lah, tangan bocah sebesar ini dimasukkan gitu ya, gitu semuanya, bahkan sampai ininya. Nggak puas dengan tangan, dia masukkan kakinya. Bisa ngebayang nggak ngilunya kayak apa, ya kan? Ngilu ngeri. Yang pertama aja dimasukin benda yang tumpul dan tajam itu sobek, habis itu berdarah kan, berdarah dari sekarang ngalir, sudah sobek, itunya nggak dikeluarin, dimasukin lagi tangan nggak puas, kakinya. Bahkan di istri yang kedua itu disiksa itu mulai dari tengah malam jam 12 malam sampai subuh. Nggak puas dengan itu, benda yang pertama benda tumpul, kedua kaki dan tangan, habis itu dia ngerebus air dan disiramlah istrinya itu yang tadi berdarah itu disiram pakai air mendidih. Bisa ngebayang nggak, orang pakai air yang biasa aja nggak terlalu mendidih, itu aja ngenain bibir langsung nyas, panas gitu. Nah, itu langsung disiramkan ke istri keduanya tadi. Saking dia sudah gelap mata, disiksa, rasanya kayak apa ya. Setelah disiram itu, si istri yang kedua ini nggak ada pergerakan. Nah, nggak gerak, nggak merasakan kesakitan. Nah, dari situ si bangit itu mulai sadar bahwa istrinya ini sudah meninggal gitu. Istri yang kedua disiksa sampai meninggal di rumahnya Bangit Situmorang ini. Setelah istri meninggal, nah terlintaslah di Bangit ini, gimana nih cara untuk menghilangkan jejaknya ini. Nah, si Bangit itu nyuruh istri yang baru itu untuk ke pasar membeli kantong plastik biasa untuk sampah itu loh, kantong plastik untuk sampah. Nah, si Bangit ini sudah merencanakan untuk memotong-motong tubuh istri yang kedua ini. Yang tadi sesuai dengan judulnya tadi. Nah, di sini ini kejadian yang ngerinya di sini. Setelah memotong-motong tubuh istri keduanya yang sudah meninggal tadi, sebagian dari tubuh istrinya itu dipotong dan dicincang, direbus, dijadikan daging untuk soto Lamongannya. Tapi nggak tahu kenapa soto Lamongannya itu malah semakin laris loh, semakin laris. Bahkan jangan-jangan kalian sempat lagi makan soto Lamongan di di kampung rambutan itu. Kalau sempat berarti kalian sudah merasakan gimana rasanya daging manusia itu ya. Yang sudah sempat makan di terminal rambutan itu ya, soto Lamongan terminal rambutan, yang mungkin pernah makan di sana, tulis komentar ya, tulis komentar kalian gimana sih rasanya
soto Lamongan pakai daging manusia, karena aku sebenarnya ngeri, jijik iya, tapi pengen pengen mencoba sih rasanya kayak apa. Kalau ku bayangin gitu rasanya nyus gitu, soalnya kan daging manusia itu gimana ya, kebanyakan airnya gitu. Jadi kalau itu malah apa ya, aku tuh malah tertantang pengen makan kayak apa sih rasanya, penasaran banget pengen. Dan nanti teman-teman kalau yang sudah pernah menyicipin soto itu, tulis komen kalian di bawah ya, bagaimana rasanya soto Lamongan yang pakai daging manusia tadi. Kita lanjut ke ceritanya ya. Bayangin aja manusia gitu kan, terus dagingnya dibikin soto Lamongan, ternyata laku keras. Nah tapi karena manusia pasti banyak lah dagingnya, dan dia nggak punya freezer gitu, nggak punya freezer untuk untuk menyimpan potongan tubuh ini. Jadi beberapa hari kemudian itu potongan-potongan ini mulai membusuk gitu. Setelah potongan itu mulai membusuk, nah si Banget Situmorang ini sudah nih nggak kehabisan akal juga. Akhirnya dia nyewa, akhirnya gini, sekongkol dengan istri yang ketiga tadi untuk membuang potongan-potongan tubuh istri yang kedua ini supaya ngilangin jejak lah intinya gitu. Nah aku ingat dia nyewa angkot tetangga sebelah untuk ngangkut kantong plastik tadi, yang kantong plastik yang berisi potongan tubuh istri keduanya itu untuk dibuang untuk membuang dan ngilangin jejak. Maaf. Nah, setelah diangkutin, habis itu mereka pergi ke jauh beberapa kilometer gitu, baru dibuang satu. Terus setelah beberapa puluh meter dibuang lagi satu gitu sampai habis. Nah waktu itu ada orang yang lihat juga bahwa ada sebuah angkot sedang membuang kantong plastik gitu kan. Nah ada orang yang curiga apa sih yang dibuang kok banyak sekali gitu, banyak sekali yang dibuang, mencurigakan apa yang dibuang gitu kan. Nah orang-orang dan warga sekitar yang melihat itu curiga, akhirnya dibukalah kantong plastik itu, dan mereka itu kaget ternyata isinya adalah potongan tubuh manusia. Nah akhirnya dilaporkan ke polisi. Nggak selang beberapa lama gitu ketangkep lah bahwa di sana juga diketemukan kantong yang sama gitu, dan ternyata setelah dibuka itu isinya adalah potongan tubuh manusia. Dan lalu ada saksi mata yang melihat bahwa angkot dengan plat nomor polisi ini kemarin membuang ini. Akhirnya sama polisi itu dilacak, dan nggak selang beberapa lama ketemu dan diciduklah si Banget sama istri yang ketiga itu. Dan aku heran sama si Bangetnya ini, kok bisa gitu, dan kayaknya hasilnya itu nggak adil gitu. Nggak adilnya itu gini, setelah ditangkap di sidang pertama kan selesai nih, setelah sidang pertama ini si tersangkanya ini sudah langsung ngedrop karena setelah dicek dia itu punya penyakit yang kronis, penyakit paru-paru sama TBC. Jadi jengkelnya aku nggak sampai diadilin karena perbuatannya yang keji tadi, dia itu mati duluan gitu. Jadi setelah ngelakuin perbuatan membunuh orang dengan cara yang keji, dimutilasi dan dijadikan soto Lamongan tadi, nggak sampai putusan, mati begitu aja. Jadi nggak sampai dihukum lah, jengkel aku, nggak sampai dihukum, nggak sampai menerima balasannya gitu. Siapa sih yang nggak adil banget gitu, belum dibales gitu kan, belum dapat hukuman, belum dibales atas perbuatan keji dia sudah mati duluan. Masih gitu doang mati. Apa boleh buatlah, karena dia sudah mati mungkin dia diadilin langsung di neraka sana. Jadi ya cukup gini ceritanya, yang dapat hukuman itu cuma istri yang ketiga. Jadi sebelum dia ngerasakan enaknya nikah sama si Banget itu,
belum dia menikmatin uangnya si banget, dia sudah dipenjara. Dan ya berakhirlah dia di penjara itu, istri yang ketiga. Jadi istri yang pertama selamat, istri yang kedua meninggal, istri yang ketiga di penjara. Nah itulah cerita Soto-Lamongan pakai daging manusia itu. Pelaku pembunuhan yang membunuh manusia dan memakai dagingnya untuk soto Lamongan, dia nggak mendapatkan hukuman sama sekali, bebas. Karena apa? Karena cuma mati. Pokoknya kurasa kurang puas gitu dengan hasilnya itu. Jadi ya apa mau dikata, ternyata yang mengadilin bukan manusia tetapi yang mengadilin Tuhan. Ya begitulah ceritanya soto Lamongan daging manusia di Terminal Rambutan. Apabila teman-teman ataupun siapa yang sudah pernah makan di tempat di situ, memakan soto Lamongan di situ, jangan lupa ya tulis komen kalian di bawah seperti apa rasanya soto Lamongan pakai daging manusia. Karena jujur aku penasaran banget rasanya. Jadi begitulah. Selesai sudah ceritanya bahwa ternyata pelaku utama atau tersangka itu langsung meninggal karena penyakit kronis yang diderita, yaitu paru-paru sama TBC. Jadi belum sempat diadilin secara manusia, dia sudah mati duluan dan diadilin sama Tuhan. Jadi cukup gitu pokoknya. Aku kurang puas dengan hasil akhirnya, tapi ya semua aku pasrahkan pada Tuhan. Semoga dia dapat bukan ganjaran, dia dapat hukuman yang layak langsung di arah ke sana. Nah oke. Sampai mungkin ceritanya cukup sampai di sini dulu. Akan gue sambung dengan cerita dan berita yang lain lagi, karena banyak banget nih berita yang pokoknya berhubungan dengan kematian, pembunuhan, pemerkosaan. Nah yang agak ngeri itu ini, manusia versus gagang cangkul. Nah mungkin untuk cerita selanjutnya akan saya ceritakan tentang Eno dan gagang cangkul. Nah mungkin cukup di sini dulu video kita, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah stay sampai di akhir. Dan jangan lupa dukung channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, supaya channel ini lebih berkembang. Mungkin apabila teman-teman semua punya saran atau berita apa, bisa ditinggalkan di komen, nanti akan saya review untuk cerita-ceritanya. Oke? Terima kasih buat kalian semuanya sudah stay dan sudah nonton video ini sampai akhir, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.